telah dipaparkan oleh Ustaz Ahmad Badri. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz. Nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa lan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillah ila yaumil qiyamah ba'du. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama tentunya kita selalu mengharapkan rahmat serta barokah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga sejak keberangkatan kita dari rumah sampai ke tempat ini kita masih tetap terpelihara niat ikhlas kita dalam rangka kita taat pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rijalul Qudwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Islam. Para hadirin sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan tema yaitu sirah nabawiyah. Mudah-mudahan kita akan bisa membahas ini ya, sejarah Rasulullah SAW ya. Ada yang namanya tarikh, ada yang namanya sirah ya. Secara lughat tarikh itu kan artinya ketentuan masa, ketentuan masa. Kalau secara istilahan, kalau dalam bahasa Arab itu ada dua arti biasanya. Ada secara lughah, bahasa, ada secara istilahan. Ya, ada kalau di bahasa Indonesia itu juga sama sebenarnya ya. Ya, secara istilahan itu tarikh itu adalah suatu keterangan yang menerangkan hal ihwal umat ya. Dari segala sesuatu yang terjadi di kalangan masa lalu ya, masa lampau. Dan masa yang masih ada itu juga tarikh, sejarah juga. Masa kondisi sekarang juga bisa dikatakan sejarah. Makanya kadang-kadang kita suka mengucapkan ya, hari ini kita akan mencatat sejarah gitu. Ya, artinya kontribusi kita terhadap perkembangan zaman, kontribusi kita terhadap kemajuan umat, perkembangan umat, ya, kebangkitan umat ini akan tercatat dalam sejarah gitu. Ya, mudah-mudahan nanti anak-anak kita yang akan membaca sejarah kita ya, bahwa bapak dulu ya misalnya gitu kan, ini tercatat ya, ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk kebangkitan umat. Nah, itu juga merupakan sejarah. Jadi masa lampau atau masa yang masih ada. Nah, selain itu juga tarikh juga dipakai juga dalam ini perhitungan tahun. Buku sejarah tahunan, makanya kalau tanggalan juga disebut juga tarikh gitu ya, tarikh. Nah kalau perbedaan tarikh dengan sirah, ya. Sirah itu hanya mengungkapkan peristiwa-peristiwa penting aja. Ini sirah, ya. Sirah nabawiyah yang peristiwa-peristiwa penting. Ya. Nah, sedangkan tarikh mengungkap secara global sampai detil-detilnya, itu tarikh ya. Ya mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari materi ya, dalam sebuah tarikh dan sirah ini. Lalu manfaatnya apa kita mempelajari sirah nabawiyah ya, misalnya dalam Quran ya, Quran surat Hud ya, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul manusabbitu bihi fu'adak wa ja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Dan semua kisah rasul-rasul ya, kata Allah, kami ceritakan kepadamu Muhammad. Agar apa? Agar dengan kisah itu kami teguhkan hatimu ya. Dan juga di dalamnya telah diberikan kepadamu segala kebenaran. Ada nasihat,
ada peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kita mempelajari sirah ini juga akan meneguhkan hati kita, ya, bahwa di zaman Rasulullah itu seperti itu kondisinya, ya, bagaimana keimanan para sahabat dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi dalam Quran surat Al-Ahzab, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu teladan yang baik bagimu. Ya. Liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa zakarallahu katsira. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang hanya mengharap rahmat dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak mengingat Allah SWT, berzikir. Jadi Rasulullah SAW itu ada suri tauladan, contoh uswatun hasanah kita dari segi syariah, kaifiat dan lain sebagainya. Hanya contohnya itu Rasulullah SAW. Bagaimana kita bisa mengambil contoh beliau, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama adalah mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Karena dalam Quran surat Al-Imran Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Kalau engkau, ya, mengatakan tuhibbunallah, cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Jadi kalau kita benar-benar hati kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah SAW. Ya, yuhibbukumullah. Kalau kita cinta pada Allah, pasti cinta yang berbalas. Ya, nggak mungkin. Ya, kalau kita cinta kepada orang lain secara makhluk, belum tentu berbalas. Makanya ada istilah cinta bertepuk sebelah tangan. Tapi kalau cinta kepada Allah pasti berbalas. Bukan hanya berbalas, ada bonusnya lagi. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, dan Allah akan mencintaimu dan juga akan mengampuni dosa-dosamu. Junubakum wallahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maafnya. Nah, bagaimana cara cinta pada Allah? Ya ikuti Rasul. Bagaimana cara mengikuti Rasul? Yang pertama mahabbah, yang kedua dengan mempelajari sirah nabawiyah, agar kita juga tahu asbabul wurud dan lain sebagainya. Kejadiannya kayak apa seperti itu. Nah, kayak Rasulullah kalau menjawab, ya, kan beda-beda tergantung kapasitas intelektualnya. Makanya ini Rasul itu cerdas. Kalau Arab Baduy, Arab gunung yang tinggal di desa-desa yang nggak ngerti peradaban datang pada Rasul, kalau bertanya tentang fadilah bagaimana masuk surga, jawaban Rasul itu singkat aja, la taqdab tadkhulul jannah. Jangan kau marah, engkau akan masuk surga. Tapi kalau ada orang lagi yang dari segi intelektualnya agak tinggi, Rasulullah ketika bagaimana saya masuk surga? Tu'minuna billah sumastaqam. Berimanlah pada Allah dan istiqomahlah di jalan. Nah, istiqomah di dalamnya. Istiqomah, beriman pada Allah, istiqomah. Wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, itu. Jadi itulah Rasulullah SAW, ya, dalam mengikutinya seperti itu. Makanya Rasulullah kalau yang bertanya, ya Rasul, ada anak muda yang masih segar, ya, yang masih pengantin baru lagi, ya. Kalau bertanya, ya Rasul, saum kalau mencium istri batal kan? Kata Rasul, batal. Gitu. Tiba-tiba setelah itu jalanlah anak muda itu. Tiba-tiba datang orang yang syekh udah tua. Ya Rasul, kalau puasa mencium istri batal enggak? Enggak batal. Nah, enggak batal. Nah, ini kan ada perbedaan. Kenapa? Kalau anak muda mencium istri, waduh, bisa lanjut itu, Pak. Itu ya, makanya Rasulullah SAW ada rambu warning. Batal. Jangan. Tapi kalau udah tua, udah mencium istri, mencium itu karena sayang, karena cinta sama istri, enggak mau tinggal. Gitu. Nah, ini seperti itu. Jadi bisa secara detail. Ya, dalam Quran surat Yusuf juga dikatakan, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablika laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu Muhammad, ya, kisah yang paling baik dengan mewahyukan Quran kepadamu. Ya. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ya. Lagi dalam Quran surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka itu terhadap pengajaran, ya, bagi mereka yang mempunyai akal. Ya. Nah,
Maka hadisan yuqra'u walakinna tasdiqal ladina baina yadayhi wa yuqsila kulla syai'in wa huda wa rahmatal laqawiyyun yu'minun. Ya. Jadi cerita ini bukan cerita yang dibuat-buat gitu. Tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, para hadirin sekalian, ini manfaat dari kita mempelajari kisah-kisah ya. Terutama kisah Rasulullah, sirah nabawiyah. Sampai insya Allah nanti kita akan pelajari terus ya, sampai peradaban Islam ini runtuh kayak seperti apa. Karena kan kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad itu, nanti periode itu dibagi menjadi lima periode. Yang pertama periode Rasulullah SAW dengan sistem minhajul nubuwah, dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW. Nah, ya. Yang kedua, Allah mencabut zaman ini, masuk ke zaman yang kedua, yaitu Khalifah Rashidah, ya. Yang dipimpin oleh 4 orang khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lalu Allah menghendaki zaman itu, lalu Allah mencabut zaman ini, masuk lagi ke zaman mulkan Adon. Nah, mulkan Adon ini dimulai dari nah, ini udah mulai ketika fitnah ini udah menyebar. Di zaman Ali bin Abi Thalib sudah mulai fitnah. Pintunya itu di zaman Umar bin Khattab, fitnahnya itu. Ya. Lalu pembunuhan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya. Sampai cucunya Husain dan Hasan di Karbala, sampai masuk zaman mulkan Adon. Mulkan Adon itu mulkan yang menggigit, artinya ya Quran dan Sunnah ini masih dipegang kuat, digigit, cuman kehidupannya udah glamor, ya. Udah mulai masuk peradaban ilmu yang lain. Sudah masuk lagi paham-paham sekte di zaman Ali bin Abi Thalib itu, ya. Di situ ada namanya Syiah, udah Khawarij, ya, Jabariyah, ya, banyak lagi nanti ada lagi Maturidi dan sebagainya itu di sana. Mu'tazilah, termasuk ada khalifah yang menganut paham Mu'tazilah, ya. Nah, Mu'tazilah ini sampai-sampai Imam Ahmad itu juga dipenjarakan, sampai dipecut-pecut badannya Imam Ahmad bin Hanbal, karena mempertahankan bahwa kalau kata penguasa khalifah itu, kaum Mu'tazilah, Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad menyatakan Quran itu adalah firman Allah. Nah, karena semua orang berpatokan pada imam yang ada sekarang itu, maka Imam Ahmad dipaksa untuk mengakui Quran itu adalah makhluk, tapi tetap bersikeras kamu sampai dipenjara, disiksa dan sebagainya. Kata Imam Ahmad, kebenaran, ya, kemenangan itu adalah kita masih tetap berada dalam kebenaran, bukan masalah menang dan kalah. Makanya sekarang nih Pak, ya, bukan masalah menang dan kalah. Ya, selama kita memegang kebenaran itu kita menang. Selama kita berada di pihak kebenaran, kita yang menang. Walaupun kita nggak menjabat apa-apa, selama kita masih berpihak dalam kebenaran, itulah yang menang. Nah, Imam Ahmad berprinsip seperti itu. Nah, ini mulkan Adon, masih kekhilafahan Islam. Itu sampai tahun 1924 keruntuhan Turki Utsmani, ya. Lalu Allah mencabut zaman ini dan Allah menghendaki masuk mulkan Jabarian. Mulkan Jabarian adalah zaman sekarang. Penguasa yang diktator, penguasa yang zalim. Ya, dunia dipimpin oleh kekuasaan kezaliman. Lalu zaman ini nanti Allah akan cabut lagi. Ya, sesuai apa yang Allah kehendaki, masuk ke dalam sistem minhajun nubuwah seperti zaman Rasul. Seperti zaman Rasul, ya, dipimpin lagi oleh seorang imam, ya. Nah, ini yang bernama Muhammad bin Abdullah, namanya sama, ya, muncul lagi dengan memakai sistem minhajun nubuwah. Permasalahannya zaman mulkan Jabarian ini harus ada yang Allah akan menghendaki, Allah mencabut zaman itu. Nah, kita berkontribusi atau enggak di dalamnya, ini kan tamhis Allah, ada seleksi Allah di dalamnya. Makanya kita terus berjuang Nahdlatul Ulama, ya, Nahdlatul Ummah, maksudnya kebangkitan umat, kita berkontribusi di dalamnya. Itu. Ini juga tercatat. Nah, nanti mulkan Jabarian Allah cabut, masuk lagi mulka dengan sistem
periode dengan sistem minhajun nubuwah seperti zaman Rasul lagi. Gitu. Ya. Sampai Islam memimpin dalam beberapa periode, ya, kalau nggak salah dalam 8 dekade baru kiamat. Kiamatnya kiamat hancur. Antara tanda-tanda kiamat kecil dengan tanda-tanda kiamat besar itu kan harus ada perantaranya. Nah, perantaranya itulah munculnya dengan sistem minhajul nubuwah, yaitu Imam Mahdi. Nah, itu dia muncul perantaranya. Kalau sudah perantaranya udah datang, muncul kiamat besar. Kiamat besar ini kecepatannya luar biasa, Pak. Seperti kalau dalam sebuah hadis, seperti tasbih nih, kalau kita potong talinya itu akan turun anak tasbihnya itu begitu cepatnya, dahsyatnya antara kiamat besar 1, kiamat besar 2. Ya. Sampai Islam memimpin dengan minhajul nubuwah. Ya, kembali lagi kita ke sirah nabawiyah. Nah, kenapa dipilih Jazirah Arab sebagai tempat kelahiran dan pertumbuhan Islam? Padahal di sana sudah ada 2 negara adidaya. Disusul lagi dengan adidaya itu ada Romawi, ada Persia, disusul lagi ada India, ya. Ada India juga di sana. Nah, itu juga lebih dahsyat lagi di sana. Ya. Yunani, nah itu negara-negara adikuasa Romawi, Persia, disusul India dan juga Yunani. Ya. Nah, hikmah ilahiyahnya adalah kita lihat menentukan bi'sa Rasulullah SAW, ya, pengangkatan Rasulullah SAW, ya, sebelum bangsa lainnya. Jadi untuk kita lihat menjelaskan, yang pertama kita mengetahui karakteristik dari bangsa Arab. Ya. Nah, sebelum Islam itu menggambarkan yang pertama letak geografisnya. Ya. Ya. Letak geografisnya itu kan kita lihat yang namanya Arab, ya. Jadi ada Hijaz. Hijaz itu termasuk Mekah dan Madinah ini, Hijaz. Itu ya. Mekah dan Madinah ada bagian dari Hijaz. Ada Yaman, ya. Ada Yaman dan ada Syam. Itu masuk Jazirah Arab namanya. Ya. Yaman, Syam, nah, Hijaz. Nah, ya, itu namanya Hadrul Maut, ya. Itu namanya Jazirah Arab. Nah, kalau Mekah dan Madinah itu ada di Hijaz. Ya. Sebelahnya adalah Iran, Persia dulu, ya, negara adidaya. Di sebelah utaranya itu ada Romawi, ya. Nah, di sebelah timur lagi ada India dan juga Yunani. Itu. Nah, kita lihat Persia itu adalah sebuah ladang yang subur, Persia, ya, Iran, ya. Dan berbagai khayalan, kurafat itu muncul ada di Persia, ya. Ya. Jadi kurafat filosofis yang bertentangan itu ada di Persia, ya. Kaum penguasa. Makanya di sana ada falsafah yang mengutamakan perkawinan seorang ibu dengan bapaknya, orang tua dengan anaknya. Itu di Persia. Maka kerajaan-kerajaan itu nikah sama putrinya, sama ininya. Itu. Ratunya dinikahi lagi sama anaknya. Itu. Sehingga Yazdasir II yang memerintah pada saat itu mengawini anak perempuannya. Itu. Ya. Itu Persia. Nah, kalau Romawi kita lihat ini negara yang menguasai kolonialis, semua dikuasai oleh Romawi, itu menguasai semua. Kalau ada belum daerah yang dikuasai, dia pasti akan menguasainya. Makanya kalau kita lihat film Asterix itu, Pak, nah itu Romawi, pasukan Romawi itu ada satu yang belum dikuasai oleh Romawi terus sampai bisa dikejar Romawi. Itu. Romawi itu adalah kolonialis dia. Tetapi yang menarik itu Jazirah Arab enggak menarik buat dia untuk diambil alih gitu. Enggak menarik. Kenapa? Yang pertama daerah gersang, gurun. Apa yang diharapkan dari itu katanya? Enggak ada. Percuma ngambil daerah itu gitu. Makanya negara Jazirah Arab itu, Hijaz terutama Mekah itu adalah negara yang tidak diperhitungkan. Dia nggak tahu bahwa nanti akan menguasai Romawi dan Persia dari situ gitu. Makanya dipilih Jazirah Arab Arab itu adalah memang sebagai tempat pertumbuhan Islam itu di sana, karena memang tidak diharapkan, tidak diperhitungkan oleh mereka. Ya. Nah,
Sementara itu kita lihat di Jazirah Arab, Pak, ya, bangsa Arab itu hidup dari, kalau kita lihat Persia, Romawi dan dengan hiruk pikuk, kebejatan moralnya dan lain sebagainya, ya. Nah, sedangkan di Jazirah Arab itu adalah negara yang memang tenang, Pak. Jauh dari keguncangan yang tadi, ya. Jauh dari memiliki kemewahan, ya, kemegahan bangsa Persia dan lain sebagainya, ya. Tetapi di sana kita melihat karakteristiknya. Jadi kalau bangsa Arab itu dianggap itu sebagai bahan baku aja, Pak. Bahan baku, negara belum jadilah gitu. Dari segi peradabannya nggak ada segala macam. Orang-orangnya juga tinggal di gurun-gurun dan sebagainya. Nah, jadi hikmah dijadikan Rasulullah ini karena orang-orang juga nggak bisa baca gitu. Jauh dari peradaban. Ya. Makanya Allah memilih, ya, dijadikan Rasulullah ini sebagai orang yang ummi, ya, tidak bisa baca tulis itu, ya, tidak bisa membaca agar manusia tidak ragu terhadap kenabiannya. Kalau Rasulullah SAW ini bisa membaca, bisa menulis pandai, orang akan meragukan. Kaum orientalis akan menyerang lewat itu. Rasulullah ini yang menulis Al-Quran itu adalah Rasul, adalah Muhammad yang menulis Quran. Ya kan? Karena dia pandai baca tulis. Tapi Allah memilih memang daerah Arab itu orangnya, kondisi Arabnya itu peradabannya memang belum maju. Nggak bisa baca tulis, orang semua rata semua. Nggak bisa baca tulis. Tapi kalau buat berdagang jago. Itu perekonomiannya luar biasa. Baca tulisnya nggak bisa. Hampir semuanya, bukan Nabi Muhammad aja. Rata-rata. Hanya golongan-golongan tertentu aja yang bisa. Makanya dipilih Rasulullah SAW itu huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum, dan Allah mengutus seorang nabi dari kalangan mereka yang ummi, ya. Yang ummi. Kenapa ummi? Ya berasal dari kata ummi, itu adalah perut ibu, rahim ibu. Kalau kita lahir itu belum nggak tahu apa-apa. Itu. Makanya disinilah hikmahnya, ya, kesempurnaan. Ya, Allah memilih Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca agar manusia tidak ragu terhadap kenabiannya, bahwa memang Quran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Quran turun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul nggak bisa baca tulis. Ketika wahyu pertama turun aja di Gua Hiro itu, dia didekap oleh malaikat Jibril. Ya, Iqra. Ya, Iqra. Ma ana biqari. Ma'ana biqari. Saya tidak bisa membaca apa yang diikra, apa yang dibaca. Lalu Iqra. Sudah 3 kali lalu diajarkan oleh Jibril, Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Ketika itu Rasulullah SAW saking ketakutan, ya, melihat Jibril dalam bentuk aslinya, Pak, bayangin melihat malaikat. Rasulullah itu turun Gua Hiro, Pak. Nah, kalau yang orang Indonesia yang jarang sampai ke sana itu, rata-rata orang gede-gede, ya. Kita kalau yang sampai aspalnya aja baru sampai kaki bukitnya aja itu kan. Itu jauhnya itu kalau kita dari Mekah turun di antar bis itu ke itunya jauhnya minta ampun. Apalagi naik ke atasnya, udah sampai atas ngos-ngosan itu. Ya, guanya pintu guanya itu memang menghadap kota Mekah. Dan Rasulullah selalu berkhalwat di sana, itu melihat kondisi perlakuan masyarakatnya itu yang begitu jahiliyah itu dari sana. Ya. Nah, ketakutan itu dia lari dengan bebatu-batuan, lari kan turunnya begini Gua Hiro itu, ya. Lalu dia sampai ke rumah minta diselimutin, dia menggigil segala macam. Lalu Khadijah bertanya. Nah, anehnya, Pak, Jibril memberikan sampai 5 ayat, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu sampai hafal. Padahal kondisi ketakutan, kondisi nggak fokus, ditalaki sama Jibril, Quran Iqra 1, begitu disuruh ceritakan kepada Khadijah menceritakan kepada pamannya Waraqah bin Nawfal, ahli kitab, hafal Rasul itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Coba kita menghafal Quran di rumah, kondisi santai, nyantai, ya, AC, ada kopi, ketika kita menghafal itu sulit. Rasulullah kondisinya begitu, hafal 5 ayat, ya. Sampai lari ketakutan,
Ya, ini kondisi keadaan bangsa Arab ya. Nah, keagamaan bangsa Arab saat itu ya, memang mereka adalah yang pertama dia menyembah malaikat. Ya. Bayangin Pak, 3000 tahun kekosongan risalah dari zaman Nabi Ismail sampai Rasulullah SAW itu 3000 tahun. Kekosongan risalah dari zaman Hanifiyah. Ya. Agama yang lurus, agama yang Hanif, Nabi Ibrahim dan Ismail, itu langsung kosong, risalah tidak turun, tidak nabi, tidak ada yang diutus nabi segala macam. Kalau dari jalur Ishak, ya kan, Yakub segala macam itu kan dari Bani Israel, itu lain daerah. Ya. Nah, ini kondisi yang daerah Arab ini, kekosongan risalah itu 3000 tahun, Pak. Dari agama yang Hanif Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kekosongan risalah ini sudah mulai ada bias ya, semuanya agama ya. Udah langsung mereka berinovasi dalam ibadah dan lain sebagainya, sehingga terjadi jahilian seperti ini. Makanya untuk ibadah itu jangan coba-coba kita berinovasi selama kita masih ada syariat yang menentukan dan sebagainya, tuntunannya dari Rasulullah SAW, ya udah itu. Nah, jadi kan dari agama yang Hanif Ibrahim Ismail ya, itu udah agama tadinya bagus, terus kemarin-kemarinnya sampai 3000 tahun itu sudah mulai orang mencampur adukan dan lain sebagainya, khurafat dan lain sebagainya, filosofi Yunani, termasuk berhala. Ya, mereka mengadopsi dari yang lain. Ya. Nah, makanya kita kalau sudah ada ajaran seperti ini, ya udah ikuti Rasulullah SAW. Gitu. Jangan coba-coba agak dalam masalah ibadah itu berinovasi. Ya. Kan kaidah usul fikih itu kaidah fikih ya, kaidah fikih al aslu ibadah haram. Asalnya ibadah itu haram. Ya, asalnya sampai Allah dan Rasulnya mensyariatkannya. Gitu ya. Nah, salat 5 waktu, saum, ada salat sunnah ini sampai Rasul dan artinya kita berbicara ada gak Rasulullah ngikutin. Selain dari itu haram. Al-aslu ibadah haram. Nah, kebalikannya, yang setiap muamalah dan sebagainya, al-aslu muamalah mubahah. Ya, itu tadinya boleh semuanya. Babi boleh semua, tadi kan boleh semua. Apapun, khamr boleh, segala macam boleh tadinya. Sampai Allah dan Rasulnya yang mengharamkannya. Itu. Nah, kebalikan itu. Ya. Nah, makanya ketika 3000 tahun kekosongan risalah, mereka sudah mulai kehilangan arah. Akhirnya ada yang menyembah malaikat. Kenapa? Malaikat dianggap adalah putra-putrinya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, ini keadaan agama sebelum Rasulullah diutus nih, kekosongan risalah. Yang kedua, menyembah jin, ruh dan hantu. Ya. Nah, yang ketiga ada yang menyembah bintang-bintang. Ada yang menyembah berhala. Ya, yang menyembah berhala itu adalah yang dibawa oleh Luhai dari Bani Khuza'ah. Ya. Ya. Itu mereka, Amr bin Luhai ini ya, tadinya dia pergi ke Yaman, dia melihat orang-orang di daerah sana ya, mereka membuat patung-patung dari arca dan disembah oleh mereka. Lalu di sana ada patung yang dibawa dari sana, dia mengikuti cara mereka dalam cara mendekatkan kepada Tuhan, yaitu dengan menyembah berhala. Dia bawa patung arca yang paling besar, yaitu yang Hubal itu ke Mekah dan ditaruh di pinggir Ka'bah. Lalu orang sudah mulai menyembah itu semua, dan akhirnya banyak patung-patung yang ada di pinggir Ka'bah yang dibuat oleh mereka. Ya. Ya, itu yang menyembah berhala. Makanya dalam sebuah hadis ya, Amr bin Luhai itu di nerakanya itu ucusnya itu terburai. Ya. Karena dia awalnya penyembah berhala saat itu adalah dia yang memperkarsainya. Dan yang kelima, agama bangsa Arab itu adalah agama ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya, itu yang masih memegang agama ahli kitab ada ya, dari kitabnya Nabi Musa, Taurat ya kan, Injil, Yahudi dan Nasrani. Dan mereka sedang menunggu-nunggu kedatangan Nabi yang memang diberitakan dalam Taurat dan Injil. Nah, dari Injil yang asli ahli kitab seperti Warakah bin Naufal dan lain sebagainya, atau pendeta Bohara
yang ketika Nabi pergi ke Syam itu, dia sedang menunggu-nunggu seorang nabi dan dia tahu banget ciri-ciri kedatangan nabinya, sebagaimana orang Yahudi mengetahui anaknya. Kita kan lebih paham anak kita, Pak. Begitulah dia memahami Rasulullah SAW kedatangannya itu dan ciri-cirinya itu sebagaimana dia mengetahui anaknya. Tahu itu. Makanya dia tidak suka tuh kedatangan Nabi bukan dari kaumnya, lalu mulai mereka membelokkan ya, kitab-kitab mereka itu mulai. Ya. Itu diberitakan, apalagi Injil Barnabas yang nggak boleh dibaca oleh orang-orang Nasrani. Wah itu gempar kalau Injil Barnabas itu, yang asli itu yang dari Nabi Isa itu jelas sekali dengan gamblang kedatangan Rasulullah SAW. Nah, moralnya bangsa Arab ya minum arak itu udah kebiasaannya. Makanya arak itu kan diharamkannya itu agak lama tuh syariatnya tuh ya. Nah, karena emang udah kebiasaan minum arak, judi, pelacuran, pencurian, perampokan, kekejaman, kekotoran dalam urusan makan minum. Itu orang Arab tuh, Pak. Mohon maaf ya di sini. Ya. Nah, emang sana begitu ya, tidak mempunyai kesopanan. Gitu, tidak mempunyai kesopanan. Riba yang mencekik, ya. Pertengkaran yang menyebabkan pertempuran antar suku, saling asobiah, ya, saling asobiah, itu moralnya. Nah, adapun tanda-tanda peristiwa besar jelang kelahiran Rasulullah SAW, Pak, yang pertama ya, tandanya udah ada, tanah Mekah yang semulanya gersang menjadi subur. Nah, ini tanda Rasulullah SAW akan lahir, ya. Nah, tarikh Islam, di dalam tarikh Islam melukiskan bahwa tahun 570 Masehi, sebagian besar dataran Mekah itu sangat kerontang, Pak, kering, ya. Dan tidak ditumbuhi oleh tanaman apapun selain pohon korma. Lalu menjelang lahirnya Nabi, ini udah mulai hujan tercurah lebat bersamaan dengan tanah yang menjadi subur, pepohonan jadi rimbun serta berbuah lebat. Ini udah mulai tanda ya, 6 peristiwa besar itu. Yang kedua, singgasana rasa Persia itu bergoyang. Bergoyang singgasananya, Pak, yang tempat duduk rajanya itu Persia, kaisarnya itu bergoyang. Ya, peristiwa besarnya adalah bergoyangnya singgasana Persia, Kisra Anushirwan. Bahkan ada 14 balkon istananya ikut runtuh. Itu peristiwa besarnya. Yang ketiga, api Majusi yang menyala udah 1000 tahun lamanya itu api Majusi, Pak. 1000 tahun lamanya belum padam-padam itu api. Nah, peristiwa itu ya menjelang kelahiran Nabi adalah padamnya api Majusi ya sebagai api yang terdapat di kuil pemujaan Persia. Makanya itu disembah oleh Majusi. Majusi itu penyembah api. Ya. Nah, api tersebut diyakini menyala 1000 tahun lebih dan tak pernah padam sekalipun. Nah, kala itu masyarakat Majusi berusaha menghidupkan kembali, namun upayanya gagal. Jadi padamnya api Majusi, ya, Rasulullah lahir. Makanya kita lihat Rasul lahir itu. Nah, air danau A sejarah tiba-tiba surut. Ya. Selain itu tempat lainnya di sebuah danau yang disebut danau A itu danau yang dikultuskan oleh orang Persia tiba-tiba surut, kering. Yang dikultusan danau itu oleh orang-orang Persia, kering. Nah, lalu yang kelima munculnya burung ababil, ya, yang menghancurkan Abraha. Pas itu akan menghancurkan Abraha, menghancurkan ini Ka'bah. Ya. Jadi kita lihat pasukan Abraha itu mereka iri dengan adanya Ka'bah yang didatangi dari segala penjuru karena memang syariat Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, sedangkan di daerah Yaman, Abraha itu adalah orang Ethiopia yang akhirnya dia menguasai Yaman, dia berkuasa di sana. Lalu dia iri kepada Ka'bah yang selalu dikunjungi orang, ya, viral, ya, akhirnya masyhur. Nah, akhirnya dia membuat tandingan itu. Tandingan lagi yang lebih mewah lagi dari Ka'bah, tapi tetap sepi. Orang pada ke sana terus ke Ka'bah. Akhirnya dia marah ingin menghancurkan Ka'bah. Ya. Menghancurkan Ka'bah semua, dia datang dengan ribuan tentara gajah yang besar-besar ya. Nah, anehnya ketika dia akan menghancurkan Ka'bah, ada gajah ada di garis kalau kita ke umroh ada tempat yang gajah itu nggak bisa masuk, nggak mau masuk, bukan nggak bisa masuk, ditarik-tarik gajah itu nggak mau masuk segala macam, ya.
Nah, lalu Allah mengirimkan ababil, burung yang membawa batu dari neraka. Batunya kecil-kecil ya, dilemparkan semua itu kalau kena tubuh bolong gitu semuanya. Seperti keasbib makul, seperti ulat memakan daun gitu. Nah, ini munculnya burung ababil yang menghancurkan pasukan Abraha. Ya, burung yang membawa batu dan neraka. Burungnya kayak apa? Batu dan neraka. Panasnya luar biasa. Kalau api neraka ditempatkan di dunia ini hancur seluruh gedung-gedung dan sebagainya. Tapi yang bawa adalah burung ababil. Ya. Nah, yang keenam, para ahli kitab Yahudi dan Nasrani melihat bintang besar dan bercahaya. Makanya begitu kelahiran Nabi Muhammad tuh, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu melihat bintang yang bercahaya besar. Wah, ini akan lahir Nabi. Karena di kitabnya diberitahukan bahwa kelahiran Nabi ini tandanya akan ada bintang yang besar yang bercahaya besar. Dan itu terlihat langsung oleh para ahli kitab. Ini kelahiran Nabi, dia mencari-cari dari golongan mana semua mencari-cari. Ya, nah, ini tanda-tanda besarnya. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW adalah penutup para nabi. Ya, tidak ada nabi sesudahnya. Ini disepakati oleh kaum muslimin dan merupakan dalam satu aksioma dalam Islam. Ya. Jadi hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dan para nabi itu adalah penegasan sebenarnya. Ya. Penegasan risalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, terus Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya. Penegasannya itu adalah melanjutkan risalah dan ditutup penyempurna syariat-syariat terdahulu itu adalah Rasulullah SAW. Nah, artinya di sini perumpamaan aku dengan nabi sebelumku ialah seorang lelaki membangun sebuah bangunan, kemudian dia memperindah dan mempercantik bangunan tersebut, kecuali satu tempat batu bata di salah satu sudutnya. Ketika orang-orang mengitari dan dia kagum terhadap bangunan itu, amboi jika ada batu bata itu ditaruh di sana, akulah batu bata itu, kata Rasulullah. Dia adalah penyempurna, penegas risalah-risalah sebelumnya. Jadi nggak boleh lagi tuh setelah nabi sudah diutus dan kitab sudah sempurnakan, yang lain sudah terhapus hukum-hukum yang lain. Makanya Umar bin Khattab ketika membawa suhuf-suhuf Taurat di depan Nabi, ya, lalu ditanya, ya Umar, kamu bawa apa? Gitu. Ini suhuf-suhuf Taurat ya Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Seandainya Musa hidup zamanku, dia ikut padaku. Jadi sudah terhapus syariat-syariat terdahulu tuh, Taurat dan Injil, Zabur dan sebagainya sudah terhapus. Dan dia harus ikut kepadaku. Dia penutup nabi, penyempurna nabi, penyempurna syariat, penegas syariat yang telah dibawa oleh para nabi. Nyambung terus. Ya, para nabi terus mengutus semua kalian, nyambung syariatnya segala macam. Nah, makanya dikatakan dalam Quran semuanya dari Nabi Adam adalah muslim. Ya, terus nyambung dari Nabi Adam, syariatnya itu terus nyambung Nabi Ibrahim, Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa, penutup nabi. Makanya Raja Habasyah, ya, waktu kita hijrah ke mana, ke Habasyah itu, apa kata ketika dibacakan Quran surat Maryam oleh Ja'far bin Abi Thalib, sesungguhnya agamamu dengan agamaku tidak lepas dari hanya segaris lidi aja, gitu. Karena memang Rasulullah SAW diutus adalah penyempurna, nggak ada yang terputus dari para nabi yang lain sebagainya sebelumnya. Lalu akhirnya Habasyah masuk Islam. Seperti Waraqah bin Naufal ketika dikabarkan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Jibril, lihat tanda-tandanya bahwa inilah nabi akhir zaman, penutup nabi. Kalau seandainya umurku masih cukup, katanya, aku akan membela dia mati-matian dan aku sebagai pemeluk agama Islam. Gitu. Ini ditunggu oleh rahib-rahib Yahudi dan juga pendeta-pendeta yang memang ahli kitab yang memang masih lurus. Makanya ahli kitab yang masih lurus itu adalah dia adalah surga karena menunggu kedatangan Nabi yang ditunggu-tunggu seperti Waraqah bin Naufal, pendeta Bahiro di Syam gitu. Jadi tidak mungkin ada perbedaan akidah di antara dakwah-dakwah para nabi, ya. Nah, jadi nggak ada lagi perbedaan. Ya. Dalam masalah syariah, ya penetapan hukum, ya bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dan pribadi,
Ini tidak ada yang tidak ada perbedaan satu nabi dengan nabi yang lain. Nah, syariat itu tergantung kategori atau insya ya, bukan ikhbar. Ya, sehingga berbeda dalam masalah akidah. Itu nggak ada yang seperti itu. Ya. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah ya. Nah, kalau kita lihat zaman Rasulullah SAW, jahiliyah dan sisa-sisa hanifiyah. Jahiliyah, sisa-sisa hanifiyah itu adalah sisa-sisa agama Nabi Ibrahim dan Ismail yang masih lurus, ya. Ya. Makanya di sini dikatakan dalam Quran surat Al-Hajj, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ya, wa ajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Dan berjihadlah pada jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya, dan Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak sekali-kali menjadikan untuk kamu adalah agama suatu kesempitan. Ikutilah agama agama atau milah orang tuamu Ibrahim, ya. Nah, dan Dialah Allah telah menamai kamu sebagai orang-orang muslim yang dahulu, gitu. Muslim dari zaman Nabi Adam terus muslim itu. Muslim yang dahulu. Katakanlah benar apa yang difirmankan Allah, maka ikutilah agama Ibrahim yang lurus, hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik. Ini Ali Imran. Nah, jadi bangsa Arab dan anak-anak Ismail, ya. Jadi kan itu mereka mewarisi milah minhaj yang dibawa oleh bapak mereka, milah minhaj mereka. Ya. Nabi Ibrahim ya menyerukan apa? Tauhid pada Allah SWT. Semua menyerukan tauhid. Nah, beribadah kepadanya, mematuhi hukum-hukumnya, mengagungkan tempat-tempat sucinya, khususnya Baitul Haram, ya, Masjidil Haram, menghormati syiar-syiarnya dan mempertahankannya. Cuman kita lihat Pak, setelah beberapa kurun waktu, nah, perjalanan 3000 tahun Pak kosong risalah, kosong kenabian, ya, 3000 tahun. Nah, mereka mulai mencampur adukan tuh kebenaran yang diwarisi dari tadi zaman Hanifiyah, Hanif Nabi Ibrahim itu dengan kebatilan, ya, menyusup tuh udah mulai mereka, ya, seperti semua umat dan bangsa apabila telah dikuasai kebodohan dan dimasuki oleh tukang-tukang sihir, ya udah mulai masuk ya, dan ahli kebatilan, maka masuklah kemusyrikan, udah mulai itu, ya, mulai masuk, mereka kembali menyembah berhala-berhala. Tradisi buruknya, kebejatan moral tuh udah mulai menyebar luas. Nah, akhirnya mereka jauh dari cahaya tauhid. Agama Hanifiyah Ibrahim udah mulai jauh. Bayangin 3000 tahun kekosongan nabi, kekosongan risalah. Ya, bayangin ya. Nah, sampai akhirnya datang Bisa Nabi Muhammad baru. Ngelihat ini. Nah, orang pertama kali yang memasukkan kemusyrikan itu tadi adalah Amr bin Luhayy itu. Ya, itu nenek moyangnya Bani Khuza'ah itu. Ya, dia yang pertama kali membawa kemusyrikan. Ya. Nah, aku pernah melihat, ya, kata Abu Hurairah, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda dengan Aksam bin Jun, wahai Aksam, aku pernah melihat Amir bin Luhai bin Qana'ah bin Khandak ditarik ucusnya di dalam neraka. Karena dia tuh yang membawa berhala itu pertama kali ke Ka'bah itu dia. Ya. Nah, Abu Hisham meriwayatkan bagaimana Amir bin Luhai ini memasukkan penyembahan berhala kepada bangsa Arab. Ia berkata, Amir bin Luhai keluar Mekah untuk ke Syam, ya, untuk suatu keperluan, dan dia melihat di daerah sana itu orang-orang pada menyembah, membuat patung-patung dari arca. Dia bawa itu patung dari sana itu. Nah, dia akhirnya mengikuti cara mereka dalam beribadah, dalam rangka untuk mendekatkan dirinya pada Tuhan, gitu bahasa dia. Nah, ya. Nah, mereka melakukan itu semua kan karena jahiliyah tadi, kebodohannya, ya, keumian mereka mengingin balas dari kabilah-kabilah. Nah, ya, itu yang terjadi kita lihat. Nah, sekarang kita melihat Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW lahir, ya, nasabnya Rasulullah SAW itu dari Abdullah bin Abdul Muttalib, nama Saibul Hamd itu ya. Bin Hisham bin Abdul Manab bin Quyay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudhar bin Nazar bin Maidu bin Adnan. Nah, di sini batas nasab Rasulullah SAW itu bin Adnan terakhir yang telah disepakati. Selebihnya dari yang disebutkan itu masih diperselisihkan, selebihnya ke atas, ya.
Masih dunia. Tetapi hal tersebut sudah dibersihkan ya, bahwa Adnan itu termasuk anak Ismail, Nabi Muhammad SAW, dari keturunan Ismail. Nah, cuman dari Adnan ke Ismail ini banyak diperselisihkan. Makanya dalam riwayat Imam Muslim ya, dalam sanadnya ini Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari anak Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, kemudian memilih Hashim dan Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Ini dari terahnya golongan yang mulia, terahnya golongan mulia. Nah, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di tahun gajah, yaitu di mana Abraham al-Arsham itu berusaha untuk menyerang Mekah, untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu dengan mukjizat yang mengagumkan, sebagaimana diceritakan Al-Quran, ya, di karena surat-surat Al-Fil, Allah mengirim burung ababil, ya, yaitu pada malam. Rasul itu lahir Senin malam, ya, Senin malam, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdullah meninggal ketika ibunya mengandung 2 bulan. Rasul itu ibunya mengandung 2 bulan, bapaknya lagi pergi berdagang, berniaga, lalu meninggal. Masih 2 bulan ya, di kandungan. Ya. Lalu dia diasuh oleh kakeknya. Ibunya mengandung 2 bulan, lalu dia diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan disusukan sebagaimana juga tradisi bangsa Arab. Ya. Sampai terakhir disusukan oleh Bani Sa'ad bin Bakr bernama Halimatu binti Zuhaib. Ya. Lalu akhirnya disusukan lagi di pedalaman Bani Sa'ad, nah, yaitu Halimatu Sa'diyah. Ada beberapa ibrah, Pak. Di dalam nasab Nabi yang mulia terdapat beberapa dalil yang jelas bahwa Allah mengutamakan bangsa Arab daripada semua manusia. Allah mengutamakan bangsa Arab. Ya. Artinya di sini adalah Allah mengutamakan semua manusia itu adalah bangsa Arab. Lalu dari semua bangsa Arab Allah mengutamakan Quraisy. Dari semua kabilah. Ya. Ini kita lihat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Siapakah aku? Rasulullah SAW. Para sahabat menjawab, engkau adalah Rasul Allah. Semoga Allah memberikan keselamatan atasmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, aku adalah Muhammad bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk manusia, kemudian dia menjadikan mereka dari 2 kelompok, lalu menjadikan aku di dalam kelompok yang terbaik. Kemudian dia menjadikan mereka beberapa kabilah dan menjadikan aku di dalam kabilah yang terbaik. Kemudian menjadikan mereka beberapa rumah dan menjadikan aku di dalam rumah yang terbaik dan paling baik jiwanya. Ya, nasabnya nasab yang terbaik. Gitu. Sukunya suku yang terbaik. Quraisy itu suku terbaik. Baninya bani yang terbaik, Bani Hashim. Ya. Nah, jadi bukan suatu kebetulan Rasul itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Yang kedua ini ibrahnya. Bukan suatu kebetulan, ini udah skenario Allah. Ya. Kenapa, Pak? Ya. Jangan kemudian pas lahir kakeknya meninggal, ya. Ibunya meninggal, kakeknya juga meninggal, sehingga pertumbuhan kehidupannya itu jauh dari asuhan bapak dan juga kasih sayang dari ibunya. Yatim piatu. Nah, ini kenapa? Artinya Allah telah memilih pertumbuhan nabinya ini. Ada beberapa hikmah. Kenapa Rasul itu lahir yatim, bapaknya udah nggak ada, ibunya nggak ada, kakeknya juga meninggal. Baru berapa tahun, kalau salah 2 tahun, kakeknya meninggal. Ya. Hikmahnya itu agar musuh-musuh Islam itu, ya, nggak bisa mendapatkan jalan untuk memasukkan keraguan ke dalam hati kita, Pak. Ya, ke dalam hati kita. Karena risalah semenjak kecilnya. Nanti ada orang yang mengatakan, boleh jadi Muhammad ini dibimbing oleh bapaknya, diajarin oleh bapaknya, diajarin oleh kakeknya untuk membuat sebuah. Nah, jadi benar-benar yatim itu Rasulullah dengan bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala, benar-benar langsung bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala. Benar-benar dia seorang nabi, benar-benar wahyu dibimbing dari Allah, dari ilahi Rabbaniyah, langsung Quran juga Allah yang, karena dia umi nggak bisa baca tulis. Gak ada celah, kaum orientalis itu gak ada celah, kaum yang musuh Islam untuk bisa mendiskreditkan Islam. Ya, gak ada. Kalau sekarang kan kita lihat Injil yang sekarang buatan siapa, tangan siapa? Ya buatan Paulus, yang nulis Matius, yang nulis ini segala macam. Nah, boleh jadi dalam setiap dekade, setiap perubahan bahasa, 100 tahun ke dekade berubah makna.
Makanya ada perbedaan-perbedaan sana sini itu, yang satu bertentangan, yang satu ini versinya ini versi lain, makanya langsung di perjanjian lama ini nggak dipakai lagi, perjanjian baru terus sampai kayak begitu karena buatan manusia. Gitu. Nah, Allah memilih Rasulullah SAW yang yatim ini bukan kebetulan, bukan. Ini karena memang udah skenario Allah. Artinya jauh dari belayan kasih sayang atau ajaran bapak dan kakeknya. Nggak ada ikut campur bapaknya, nggak ada ikut campur kakeknya, nggak ada ikut campur ini. Langsung Allah yang, nggak ada keraguan dalam menuduh Muhammad telah mereguk susu dakwah dan risalahnya semenjak kecilnya dengan bimbingan arahan dari bapak dan kakeknya. Nggak ada, bapaknya udah nggak ada. Lahir aja bapaknya nggak ada, kakeknya 2 tahun udah meninggal, kan? Nah, jadi disitulah ya, wajar jika seorang kakek membimbing mengarahkan cucunya, kan biasa. Ya, ada orang, wah dia didik sama bapaknya nih, segala macam. Nah, hikmah Allah menghendaki agar musuh-musuh Islam menemukan jalan kepada keraguan itu, sehingga Rasulullah tumbuh berkembang jauh dari tarbiyah ibu, bapak, dan kakek. Benar-benar Allah yang mentarbiyah langsung dia. Allah yang jadikannya. Nah, yang ketiga ada hikmah, sepakat bahwa ladang-ladang ketika disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, ya, itu menghijau. Ketika disusukan oleh Halimatus Sa'diyah di kampung Bani Sa'ad, ya, Rasulullah dibawa ke sana. Yang tadinya kan Halimatus Sa'diyah itu tadinya ke Mekah dia itu karena memang daerahnya kering kerontang. Dan juga akhirnya nggak ada penghasilan, akhirnya suaminya merantau ke sana. Mudah-mudahan akan mendapatkan rezeki di sana. Lalu ketika di sana benar, dia melihat seorang yang menangis, terusnya anaknya menangis terus. Ya. Akhirnya datang dia untuk menyusukan. Ternyata kepada orang lain kagak mau, di orang lain nggak mau. Ketika Halimatus Sa'diyah datang, baru dia mau tenang, nyaman di sana. Akhirnya dibawa ke begitu susuh subur semuanya daerahnya. Ladang-ladangnya udah pada subur di kampung Bani Sa'ad itu. Yang tadinya kambing-kambing dan onta-onta susunya pada mengering, kurus-kurus, gemuk-gemuk, pada kurus semua. Itu, ya. Nah, ini artinya di sini ya, kita lihat beberapa ketinggian, menunjukkan ketinggian derajat dan martabat Rasul di sisi Tuhan. Bahkan semenjak kecilnya ini ada bentuk kemuliaan yang menonjol pada dirinya, ini merupakan kemuliaan dari Allah SWT. Ya. Dan juga Halimatus Sa'diyah ini ya, menjadi daerah yang subur. Nah, jadi kita lihat yang berikutnya ada peristiwa pembelahan dada itu ketika Rasulullah sudah mulai bermain dengan anaknya, ya, di Almi Rasulullah ya. Ya. Ini bertanda bahwa kenabian dan isyarat pemilihan Allah kepadanya itu suatu perkara yang sangat mulia. Dalam sebuah hadis sahih ini jelas, Nabi Ibrahim mengambil sebagian di dalam dada Nabi Muhammad itu, dibersihkan dengan air zam-zam ya, dan di dalam bejana yang terbuat dari emas. Ini operasi yang sangat luar biasa nih ya. Kedokteran belum sampai ya. Jantungnya, hatinya Nabi Muhammad ya, dicuci dengan air zam-zam dalam bejana emas ya. Artinya ini adalah bagian yang bagian setannya itu disingkirkan, bagian kejahatannya dan lain sebagainya. Maka anak-anak sebayanya itu lari menuju Halimah bahwa Nabi Muhammad telah diculik, Nabi Muhammad telah dibunuh, Muhammad telah dibunuh oleh Jibril. Ini pembersihan hati sebagai cikal bakal wahyu itu akan turun. Kalau wahyu itu akan turun kepadanya, perangkatnya harus diinstal dulu, Pak. Kayak Quran, back to Quran, iman qabla Quran. Kalau Quran itu turun, kita harus memiliki iman dulu, sehingga perintah dan larangan kita bisa sami'na wa ta'na. Tapi kalau kita belum, softwarenya kita belum punya, keimanannya belum ada, ya kan? Quran turun ini lewat-lewat aja Quran.